Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan saya bersyukur ya setelah 3 minggu berturut-turut ya. Kita menikmati firman Tuhan dari tamu ya, dari mantan pengerja atau alumnus pengerja eklesia. Dan sekarang saya punya kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Saya menyampaikan ini karena di tahun 2025 ini saya merencanakan topik khotbah sesuai dengan kalender gereja ya. Tidak seperti biasa, kalau saya biasanya berkhotbah secara ekspositori ya, seri dari satu buku dalam Alkitab seperti itu. Tetapi tahun ini saya ingin menyampaikan khotbah topikal. Tapi saya tidak tahu apakah memang akan saya lakukan selama 1 tahun ini. Kita lihat apa kata Tuhan berikutnya. Nah, di bulan Januari ini saya akan berbicara mengenai kasih itu sebagai dasar dari kehidupan orang beriman. Ya, biasanya bulan Februari itu dikaitkan dengan hari kasih sayang ya. Tanggal 14 yang akan datang ada Valentine Day. Tetapi kasih bagi kita orang percaya itu tidak sekedar kasih di antara sesama manusia, kasih yang sifatnya manusiawi, tetapi kasih bagi kita adalah kasih ilahi. Amin. Kita dipanggil, kita diperintahkan untuk mengasihi Allah. Dan kita yang mengasihi Allah itu harus mengasihi sesama kita. Nah, tetapi sebelum saya menyampaikan topik yang pertama, yaitu tentang hidup di dalam kasih Allah di minggu pertama di bulan ini, saya mau sedikit mereview apa yang saya rencanakan untuk bulan Januari, baik yang sudah saya sampaikan maupun yang belum sempat saya sampaikan. Di bulan Januari, saya merencanakan untuk kita belajar tentang fondasi iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, ini sangat penting bahwa iman kita harus dibangun di atas fondasi yang benar. Amin. Iman kita harus dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Ya, di tahun 2025, ya sering saya sampaikan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Ada yang mengatakan ada banyak gonjang-ganjing di tahun ini, tetapi kalau iman kita dibangun di atas dasar fondasi yang kuat, fondasi yang benar, apapun yang terjadi kita dapat melaluinya. Amin. Makanya kita perlu memahami ya apa yang menjadi fondasi iman kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, berkenaan dengan fondasi iman kita sebagai orang percaya, maka yang pertama kita harus tahu bahwa fondasi iman kita adalah Allah kita itu hidup dan berkuasa. Amin. Iman kita harus dibangun di atas dasar kepercayaan, keyakinan, bahkan fakta bahwa Allah kita itu hidup dan berkuasa. Ini yang membuat kokoh kehidupan kita. Ini yang membuat kokoh pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita sadar bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di minggu yang pertama ya, di minggu pagi, saya menyampaikan topik itu dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Allah yang menjadi penolong dalam kesesakan dan pertolongannya itu sangat terbukti. Saya yakin kalau kita bisa ada sampai sekarang karena Allah menjadi tempat perlindungan kita. Allah telah menolong kita dari berbagai macam kesesakan yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Dan kemudian di ibadah sore saya mengemukakan dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31 bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi fondasi dari iman kita itu adalah Allah yang tidak pernah lelah. Amin. Allah yang tidak pernah letih, Allah yang tidak pernah lesu.
Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang letih, lesu, lelah, lemah, tak bertenaga. Dan Allah yang memberi semangat kepada orang-orang yang tak berdaya. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita sewaktu-waktu merasa letih, lesu, tetapi Allah setia untuk menguatkan kita. Mungkin sewaktu-waktu kita tidak bersemangat, Allah memberi semangat kepada kita, sehingga kita tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak dingin, yang tidak panas, mau ngomong tidak percaya ya tidak, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mau ngomong menolak firman ya tidak, tetapi tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Kita mau tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah kemudian di minggu yang kedua saya menyampaikan dasar iman adalah Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Saya menyampaikannya hanya di minggu sore. Saya menjelaskan dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain bagi keselamatan kita selain dasar yang telah diletakkan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita harus benar-benar ingat sadar bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Semua bangunan yang kita bangun di luar dasar Kristus akan runtuh seperti rumah di atas pasir. Tetapi iman kita, semua yang kita kerjakan dalam hidup ini harus dibangun di atas dasar persekutuan yang benar dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu makanya ya dengan semangat ya jemaat pada waktu ulang tahun penggembalaan yang ke-58 pokoknya bersama dengan Yesus semuanya beres kabeh gitu saudara ya. Yang penting ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Yesus, ada pertolongannya di kota, di desa, di pedalaman, di bukit yang tinggi, dimanapun juga. Selama bersama-sama dengan Yesus kita akan baik-baik saja. Jadi sebenarnya keadaan kita diukur dari persekutuan dengan Yesus. Itu yang penting. Ya, kita juga harus ingat bahwa keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik atau kita layak diselamatkan, tetapi keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Ya. Pagi ini kita merayakan keselamatan kita yang kita terima melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu kalau kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik sebagai bukti keselamatan. Kita berbuat baik sebagai pengabdian kita kepada Allah karena kita ini diciptakan Allah, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan untuk kita. Sebelum diselamatkan, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat baik. Amin. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi orang yang sudah diselamatkan, pasti berbuahkan perbuatan yang baik. Ada buah-buah roh dalam hidupnya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita berbuat baik itu untuk mengawal keselamatan kita, untuk menjaga keselamatan kita. Kita tidak bisa menjaga hidup kita sendiri, apalagi menjaga keselamatan kita. Yesuslah yang menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Coba lihat, ini penting. Yudas 1 ayat 24. Supaya kita tidak salah ya. Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. Supaya kita enggak bangga dengan perbuatan kita, tapi kita bangga kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Lihat ayat 24, bagi Dia yang berkuasa menjaga, siapa yang menjaga keselamatan kita Bapak Ibu? Dia, Yesus,
Allah Bapa kita di surga. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yang menjaga kita itu Allah. Amin. Ya, yang menuntun kita, yang membawa kita kepada keselamatan kekal itu Yesus. Lihat ayat 25, Allah yang Esa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini yang harus menjadi dasar bagi keselamatan kita. Inilah fondasi iman kita. Kita tidak boleh salah. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang gak yakin dengan Yesus. Bapak Ibu yakin Yesus ada di sini? Bersama-sama dengan kita. Kita gak perlu sesuatu yang lain. Ya, hanya Yesus yang kita butuhkan. Itulah kita diajak untuk membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Nah kemudian sebenarnya rencana saya minggu yang ketiga kita akan belajar tentang Roh Kudus yang diutus oleh Allah menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Amin. Bapak Ibu bersama dengan Roh Kudus kita akan menjalani hidup ini. Amin. Bersama dengan Roh Kudus kita melangkah. Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya pun juga demikian. Ada banyak hal yang seharusnya membuat saya takut. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Ada banyak tanggung jawab yang besar. Tuntutan sana, tuntutan sini. Waduh stres tapi untung ya ada Yesus, ada mujizatnya. Ada Yesus, ada pertolongannya. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ini dasar, fondasi dari iman kita. Gak perlu tengok sana, tengok sini. Seperti kata pemazmur, aku melayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung. Di manakah datangnya pertolongan, di manakah datangnya berkat. Lalu dia simpulkan sendiri, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mantep itu sama Tuhan Yesus, amin. Makanya saya enggak berusaha membawa orang untuk mantap kepada saya, tapi mantap itu kepada Yesus. Saya bukan Ki Mantep Sudarsono. Oh enggak ada yang tahu ya dalang gitu ya. Tapi mantap itu berpegang pada Yesus. Dan minggu yang keempat sebenarnya saya merencanakan untuk berkhotbah bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Amin. Iman kita harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah yang Allah berikan kepada kita melalui Alkitab. Alkitab adalah firman yang tertulis. Yesuslah firman yang hidup itu. Tetapi segala sesuatu yang dapat kita ketahui tentang Yesus, segala sesuatu yang dapat kita ketahui tentang keselamatan kita, itu ditulis di Alkitab Bapak Ibu ya. Makanya kita harus teguh menjadi kokoh di dalam kebenaran firman Allah. Mimbar adalah tempat kita mengajarkan firman Allah. Amin. Bukan mengajarkan filsafat, bukan mengajarkan psikologi atau sosiologi atau ilmu-ilmu yang lain. Tetapi mimbar tempat kita menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kata pemazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saya berharap kita semua sudah kokoh dalam membangun iman kita. Saya berharap di awal tahun, ya di bulan pertama yang sudah kita lalui, sekarang sudah tanggal yang kedua. Ada yang ulang tahun Pak hari ini? Ada yang ulang tahun? Kalau ada sebentar kita ketemu. Ya saya mendoakan yang ulang tahun dan mentraktir, ditraktir. sudah di tanggal 2 bulan Februari. Saya harap kita teguh dalam iman sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sebab Yesus satu-satunya dasar bagi keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu harus tahu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan kita memiliki Alkitab, firman Allah, firman yang hidup. Yang harus menjadi pedoman. Bapak Ibu jangan sampai kita nanti mengalami pengalaman yang buruk. Banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya kepada
maut. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita pegang harus diuji berdasarkan kebenaran firman Allah. Kita tidak boleh main-main dengan keselamatan jiwa kita. Sebab resikonya kekal Bapak Ibu ya. Kalau hidup kekal, praise the Lord, itu kebahagiaan kita. Tapi kalau penghukuman kekal, jangan ada seorang pun di antara kita yang mengalami kebinasaan. Amin. Tapi kita memiliki hidup yang kekal. Nah sekarang di bulan ini, ya sekali lagi, kita mau belajar tentang kasih itu sebagai fondasi dari kehidupan kita orang Kristen. Orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih, amin. Iman kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kepada Yesus Kristus, bergantung pada pimpinan Roh Kudus, berdasar pada firman Allah, dan hidup harus atas dasar kasih. Seorang yang tidak mengasihi, dia tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Seorang yang tidak mengasihi, tidak berasal dari Allah. Untuk itu mari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14. Maaf, 1 Yohanes maksud saya. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 14, pasal 4 maksud saya, ayat 7 sampai 21. Wah ini kalau terlalu banyak pendahuluan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11 saja kita baca. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Setiap kita harus hidup di dalam kasih Allah. Kasih harus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, surat 1 Yohanes ini ya ditulis oleh Rasul Yohanes yang pertama-tama untuk mengingatkan jemaat akan bahaya penyesatan, akan bahaya ajaran sesat. Tetapi di dalamnya juga kita melihat bagaimana melalui surat ini Rasul Yohanes meneguhkan jemaat untuk hidup di dalam kasih, membangun hidup di atas dasar kasih. Saya melihat bahwa Rasul Yohanes menekankan kasih itu adalah bukti. Perhatikan, kasih itu adalah bukti sejati dari kelahiran baru. Amin. Kasih itu adalah bukti sejati bahwa kita telah lahir dari Allah. Kasih itu adalah bukti sejati bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya orang yang mengasihi itu berasal dari Allah. Tetapi orang yang membenci, dia tidak berasal dari Allah. Mari, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati juga bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan iba, perasaan sayang, bukan sekedar teori Bapak Ibu ya. Tetapi kasih yang sejati
itu harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Ya, bukan hanya di bibir, tetapi dalam tindakan yang nyata. Mari saya akan menyampaikan beberapa poin ya sebagai dasar bagi kehidupan kita di tahun ini, supaya dengan kasih itu kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan melalui kehidupan kita banyak jiwa diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau menegaskan melalui teks ini bahwa kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya itu berasal dari Allah. Kasih itu tidak pernah berasal dari manusia. Kasih tidak pernah berasal dari siapapun juga. Kasih itu berasal dari Allah. Ya, saya baca lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita memiliki kasih, kalau kita mengasihi, hidup di dalam kasih, karena kita telah menerima kasih itu dari Allah. Jadi sekali lagi, kasih bukan tentang perasaan kita atau emosi kita. Kasih bukan tentang konsep Bapak Ibu ya, bukan tentang teori, tetapi kasih itu berasal dari Allah. Bahkan kasih itu adalah Allah sendiri. Esensi Allah adalah kasih, atribut Allah adalah kasih. Jadi kasih yang sejati berasal dari Allah, tidak pernah berasal dari pihak yang lain. Dan ini adalah atribut dari Allah, sifat utama Allah yang dinyatakan kepada kita, yang dinyatakan kepada dunia. Itu sebabnya, mari saudara kita benar-benar menegaskan dalam kehidupan kita bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu atribut Allah. Kasih itu sifat Allah. Lihat, Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya segala sesuatu yang Allah lakukan pasti dilakukan sebab Dia adalah kasih. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami kebenaran ini, kita bisa meyakini perkataan Rasul Paulus, firman Allah itu, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Allah adalah kasih. Itu sebabnya kita bisa nyanyi, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Tuhan gak pernah salah, saya dikasih sakit, diizinkan sakit, Allah tidak mungkin melakukan itu tanpa kasih. Amin. Ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan kepada saya dari penyakit saya. Kalau saya mengalami pergumulan, saya mengalami kerugian, saya mengalami tantangan. Karena Allah adalah kasih, Allah mengizinkan itu untuk kebaikan kita, untuk melatih kita, untuk menolong kita. Amin. Makanya saudara kalau ada masalah jangan uring-uringan. Tahu uring-uringan Bapak Ibu? Bukan orang aring ya. Uring-uringan. Menyalahkan Tuhan, kecewa, putus asa, sudah pikirannya macam-macam. Loh Allah itu kasih. Perbuatan kasih bukan hanya berasal dari perbuatan kasih, tetapi dari esensi Allah itu sendiri. Yang namanya kasih pasti berbuahkan kasih. Amin. Jadi kasih bukan sekedar perasaan tetapi sifat Allah. Mari Bapak Ibu, kalau Yesus memilih kita, itu karena Dia adalah kasih. Kalau Yesus memilih bangsa Israel, bukan karena kelebihan bangsa Israel atau kehebatan bangsa Israel, tetapi karena Dia adalah kasih. Jadi apapun yang terjadi, kita dapat percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ini kehidupan yang harus kita bangun. Coba satu contoh ya, Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, ini firman Tuhan kepada bangsa Israel, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Amin.
Tetapi karena Tuhan adalah kasih itu sendiri dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Jadi tidak salah kalau kita nyanyi semua karena anugerahnya. Semua karena kasihnya, bukan karena kita. Ini yang harus kita pahami dalam hidup ini. Ya, kasih Allah kepada bangsa Israel, kepada kita tidak berdasarkan prestasi kita, kebaikan kita, kehebatan kita. Tetapi berdasarkan fakta bahwa Allah itu adalah kasih. Fakta bahwa Allah itu mengasihi kita. Bapak Ibu yakin apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Amin. Ini penting. Nah kemudian dalam konteks ini juga, ya kasih itu berasal dari Allah, Allah adalah kasih, itu sebabnya kasih yang sejati yang ada dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa seseorang itu mengenal Allah. Mengenal itu bukan sekedar mengenal secara intelektual, tetapi mengenal dalam hal hubungan, relasi. Ya kalau kita mengenal Allah, hidup kita diperbaharui. Kalau kita mengenal Allah, kita diselamatkan. Kalau kita mengenal Allah, kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengasihi, itu bukti bahwa kita mengenal Allah. Ya kalau orang sih ngamuan, saudara ya egois, mau menangnya sendiri, nggak bisa dinasihati firman, jangan-jangan belum lahir dari Allah, begitu ya. Jangan-jangan belum lahir baru. Mas saya pesan sama anak saya. Kamu boleh membangun rumah tangga dengan siapapun juga. Yang penting harus anak Tuhan. Lahir dari Allah. Harus ada bukti kasih. Amin Bapak Ibu. Kita pun juga harus begitu. Ini penting. Lihat, setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi itu mengenal Allah. Jadi kasih itu bukan sekedar tindakan moral. Karena orang jahat bisa melakukan tindakan moral baik. Tapi dia tetap jahat sebenarnya. Tetapi kalau kita berbuat baik bukan sekedar tindakan moral. Karena memang kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah lahir dari Allah. Karena kita manusia baru Bapak Ibu. Ini yang penting. Ya makanya kalau manusia baru itu ya apapun masalahnya itu, wah, nanggepinya dengan kasih kan begitu ya. Ingat kata Rasul Paulus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dua-duanya, ya udah diem aja, jangan kasih yang lain saudara. Bunyi nanti ya. Amin. Nah kalau ngaku Kristen, ngaku lahir dari Allah, tapi masih egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengasihi, jangan-jangan belum lahir dari Allah. Banyak sekarang orang yang mau dilihat sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengasihi. Yang seperti dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melayani menyembuhkan orang, tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Mengenal Allah, tapi tidak kelihatan dari kasih kita, kita menipu diri sendiri. Amin. Melayani tanpa kasih juga tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Makanya harus lahir dulu Bapak Ibu, harus manusia baru dulu kan begitu ya. Saya berpikir-pikir tentang Yusuf ya. Yusuf itu sempat dikhotbahkan kemarin soal elok parasnya ya, dan apa itu? Cantik ya. Cantik lakunya, elok parasnya. Yang saya membuat luar biasa, membaca teks itu, Allah itu menyertai umatnya di tengah-tengah penderitaan. Dia mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Dari anak kesayangan, jubahnya aja jubah terbaik,
tiba-tiba menjadi budak, saudara. Ini hal yang sangat susah. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia hendak dibunuh, dia dijual di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar, dia dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara-saudaranya takut. Tetapi apa kata Yusuf? Enggak usah takut, aku enggak akan balas kamu dengan kejahatan. Amin Bapak Ibu. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Sekarang tenang, tak openi kowe, gitu saudara ya. Ya, tak rawat kamu. Itu tidak mungkin kalau dia bukan orang yang lahir baru. Amin Bapak Ibu. Lah wong kita tidak disopoi, ngamui, enggak ketulungan saudara ya. Ini dijual, mau dibunuh, dijual, difitnah, dilupakan. Tapi bisa mengampuni, bisa mengasihi. Bukan karena dia punya tindakan moral kasih, tapi dia mengenal Allah, dia lahir dari Allah, dia hidup di dalam kasih. Bisakah kita seperti itu Bapak Ibu? Bulan ini lupakan yang sudah. Amin. Berpelukan satu dengan yang lain. Bukan seperti Teletubbies. Gawat kalau gitu. Saling mengasihi. Wes lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni dan melupakan yang sudah. Amin. Dan takkan pernah ingat lagi. Yuk nyanyi. Tuhan selalu ampuni, aku selalu ampuni. Amin. Bapak Ibu mengampuni saya? Mengampuni yang lain, coba lihat kiri kanan. Kalau gini saudara, kita bersyukur karena kita lahir dari Allah, kita mengenal Allah. Kemudian, berbicara tentang kasih itu bersumber dari Allah. Makanya ditegaskan di situ, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita. Ada banyak orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi jauh dari mengasihi Tuhan. Tetapi jauh dari mengasihi sesama. Orang-orang Farisi mengaku mengabdi kepada Allah, mengaku mengasihi Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengasihi Allah. Saudara ingat tentunya ada seorang berdosa yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, membasuh dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Tetapi Simon mengkritik tindakan orang itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Orang yang banyak diampuni dosanya, dia melakukan banyak perbuatan kasih. Amin. Tetapi orang yang sedikit diampuni dosanya, sedikit melakukan perbuatan kasih. Kalau kita tidak mengasihi, jangan-jangan kita enggak pernah merasakan kasih Tuhan. Amin. Halo, siap mengasihi? Melepaskan pengampunan, melepaskan sakit hati, mencabut akar pahit, dan semangat di dalam Tuhan. Eng gitu. Haleluya. Kalau udah gitu nanti jangan-jangan di ujung perjalanan kita belum lahir dari Allah kan begitu ya. Mari Bapak Ibu, kasih itu berasal dari Allah. Kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut, kasih yang mengampuni. Amin Bapak Ibu. Kasih yang nyata dalam tindakan. Mari kita mengasihi, karena itu membuktikan bahwa kita lahir dari Allah. Mari kita mengasihi, karena itu bukti bahwa kita mengenal Allah. Bangun hidup kita di atas dasar kasih. Hal yang kedua Bapak Ibu, kasih Allah itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Banyak orang yang memahami Allah baik ya, aku dikasih mobil, mobilku kejatuhan pohon tapi enggak rusak gitu ya. Allah itu baik ya, karena aku punya rumah yang mewah. Saudara,
itu memang berkat, itu pertolongan, itu pemeliharaan. Tetapi kasih yang sejati itu dinyatakan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Amin. Makanya kenapa kalau saya berdoa itu selalu terima kasih Tuhan pertama-tama untuk keselamatan jiwa kami. Itu yang terpenting. Dan kami yakin Engkau memelihara kami. Kita ini ngukurnya sukses berkat itu selalu materi, hal-hal duniawi. Ya. Kalau ketemu orang, wih jasnya anyar ya, mobilnya anyar ya, enggak, hidup baru ya, enggak gitu saudara. Hati baru ya, semangat baru ya, HP baru terus. Amin. Yang mana Bapak Ibu? Jadi kasih Allah itu dinyatakan di dalam Kristus, ini yang harus kita pahami. Banyak kata Paulus, dalam keadaan apapun juga, bahkan aku meninggalkan segala sesuatu untuk Kristus. Karena itulah bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Ayat 9-10, dalam hal inilah ya, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Yesuslah wujud dari kasih Allah itu, supaya kita hidup olehnya. Dia telah mendamaikan kita dengan Allah. Dia menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini berkat yang terbesar. Makanya tadi pujian mengatakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Bapak Ibu kagum sama Yesus. Jangan kagum sama berkat-berkatnya yang duniawi itu. Semua bisa hilang Bapak Ibu. Tapi dialah harta terbesar bagi kita. Dialah kebahagiaan bagi kita. Saya rindu kita semua menjadi jemaat yang memang benar-benar mengenal ya Allah dan hidup di dalam kasih. Ya, sekali lagi kasih itu bukan teori, bukan konsep, tetapi nyata dalam tindakan. Allah memberikan Yesus Kristus. Saya senang sekali membaca kata itu ya, bahwa Allah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kata dinyatakan itu berasal dari kata Yunani paneroo. Paneroo ya. Paneroo itu artinya dibuat nyata, dibuat real, diperlihatkan, diungkapkan. Jadi Allah mengatakan aku mengasihi kamu dan dia mengungkapkan kasih itu, menjadikan kasih itu nyata Bapak Ibu. Dengan cara apa? Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa kita. Jadi kasih buat ide abstrak. Bapak Ibu mengasihi GPDI Eklesia? Oh cuma sedikit. Mengasihi gereja kita? Masih belum. Mengasihi gereja kita? Buat nyata kasih itu. Apa yang Bapak Ibu sudah buat untuk gereja ini? Kan begitu? Amin. Amin. Saya tersentuh hati saya, malah orang dari jauh memberkati gereja kita loh. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk ke saya. Om, ini ada temanku mau memberkati gereja Eklesia. Hah? Kirim kemana? Kirim ke bendahara, saya bilang gitu. Masuk saudara. Haleluya. Itu salah satu contoh.
Kasih itu buat nyata. Kasih itu buat konkret. Saya tidak minta uang. Saudara, kita senang ya terima berkat dari luar, tapi lebih senang kalau kita bertanggung jawab atas gereja kita sendiri. Amin. Amin. Ya, coba kalau hari Rabu kebaktiannya seperti ini, wah itu luar biasa. Yuk kita buat nyata. Kita buat nyata yuk hari Rabu kebaktian seperti ini. Loh kok mesinis gitu. Apa masih kurang malam, kita buat jam 7 setuju? Kalau kurang malam jam 9 malam. Kurang malam jam 12 malam supaya bisa datang semua. Loh kasih itu buatlah nyata gitu loh, konkretkan. Katanya ngomong sama istri tapi nggak ngasih uang belanja. Sayang sama istri, uang belanja kagak. Kata sayang tidak, bantu tidak, kan begitu gimana itu. Ya, lihat. Allah telah berjanji mengutus Mesias sejak Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan Allah membuktikan kasih itu, membuat nyata dengan mengutus Yesus Kristus. Ya, supaya kita mempunyai hidup di dalam Dia. Dan berbicara tentang kasih dalam Yesus, Allah itu mengutus Yesus supaya kita hidup olehnya. Ingat, Yesus gembala yang baik, ya. Iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Mari kita buat nyata Bapak Ibu. Dia gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kasih Allah itu mendahului kita. Tidak menunggu kita mencari Dia, tidak menunggu kita jadi baik, tidak menunggu kita layak, tetapi Dia datang ketika kita tidak layak, Dia mati ketika kita masih berdosa. Amin. Ini kasih. Kalau mau mengasihi jangan tunggu orang lain baik dulu. Enggak, kalau dia sadar aku baru mengasihi dia. Itu bukan kasih yang sejati Bapak Ibu. Orang belum sadar, orang masih enggak sadar, kita datang untuk mengasihinya. Amin. Ini kebenaran firman Allah. Orang yang lahir dari Allah akan seperti itu. Kalau kita nunggu baik, Yesus datang. Yesus enggak pernah datang Bapak Ibu. Kita itu seringkali berpikir bahwa kita yang mengasihi Allah sehingga Allah mengasihi kita. Manusia itu sering berpikir bahwa kita yang mencari Allah, bahwa kita yang menemukan Allah. Sesungguhnya Dia yang mencari kita. Sesungguhnya Dia yang menemukan kita. Ya, anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Ini penting. Kasihnya yang mendahului kita. Dan Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan di dalam perdamaian dengan Allah, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, kasih Allah itu menggerakkan kita untuk saling mengasihi. Cuman satu yang amin. Kasih Allah itu menggerakkan kita untuk kita saling mengasihi. Masih tambah sedikit, saya ulang lagi saudara. Sampai jam 8. Kasih Allah itu menggerakkan kita untuk saling mengasihi. Nah, sudah enggak saya ulang lagi saudara. Ya, ayat yang ke-11 saya baca lagi. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Bapak Ibu, ini kesimpulan logis dari kasih Allah kepada kita. Kasih yang berasal dari Allah, kasih yang menyelamatkan, kasih yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Maka yang logis kita akan mengasihi seperti Allah sudah mengasihi kita. Jika Allah mengasihi kita, sekali lagi. Jika Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita tanpa syarat dan tanpa menunggu kita layak. Tanpa menunggu kita baik. Tanpa menunggu ya kita ini pantas. Maka kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain
dengan cara yang sama Allah mengasihi kita. Inilah kehidupan kita orang-orang percaya Bapak Ibu ya. Kasih Allah itu menjadi model dari kasih kita kepada sesama kita. Ini kasih yang aktif, kasih yang mencari, kasih yang menyelamatkan yang hilang. Ya, seperti seorang Samaria yang baik hati itu ketika dia lihat orang dirampok, tidak seperti imam, dia menyingkir dan meninggalkan orang itu. Tidak seperti orang-orang Farisi melihat dan menyingkir, tetapi dia berhenti menolong. Menaikkan ke atas keledainya, membawanya ke tempat penginapan, memberi jaminan untuk perawatannya. Amin Bapak Ibu. Ini kasih yang aktif. Ya saya senang. Ya kita bersyukur ya. Ada videotron, tiba-tiba muncul salib, kemudian ngomong-ngomong sama jemaat. Coba kalau salib yang besar taruh di depan, ada lampunya, akan bagus ya. Oh iya ya, bagus ya. Atau itu aja langsung, saya kerjakan. Itu kasih yang aktif. Amin Bapak Ibu. Loh, amin. Enggak usah banyak ngomong. Tahu ada sampah ya diambil lah saudara ya. Jangan nunggu, woi ada sampah. Ini bocor Bapak Ibu yang di sini ini. Loh kok jadi ngomong perbaikan gereja? Ini Pak Dery mesem-mesem ini. Ini kayaknya ini apa ya? Apa namanya? Lubang itu apa? Paralelnya menceng Pak Dery laporan. Jadi airnya tuh nyemprot-nyemprot gitu. Kalau pekerja kan tidak punya uang, jadi lo bocor, mari saudara. Menengahi kan begitu. Gak ada tindakan. Mending ngeruweketi. Terus ada yang foto, itu bocor loh saudara di ujung sana itu. Ya jangan tunggu sampai banjir gereja kita, amin. Harus aktif, wah kan begitu luar biasa. Jadi terima kasih sudah ada videotron, salib di dalam. Di luar kalau saudara keluar dari depan gereja, salib terang saudara. Wah indah sekali. Amin. Aktif. Ya, kasih itu ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Ya. Kasih itu mengalahkan kebencian, kasih itu mengalahkan perpecahan. Orang Samaria itu tidak berdamai dengan orang Yahudi, tetapi kasih melenyapkan kebencian, kasih melenyapkan perseteruan, kasih merangkul, kasih memberkati, kasih menyelamatkan. Amin. Kalau mungkin ada yang benci sama saya, enggak mau lewat pintu depan, saudara. Lewat pintu samping, takut salaman sama saya. Kalau pas saya khotbah ke kamar mandi, enggak balik-balik. Apa begitu? Lalu kalau saya di surga, Bapak Ibu tidak mau masuk surga gitu? Ya, mari saudara, kita akan hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih dan kasih itu harus nyata dalam kehidupan gereja kita. Ingat gereja mula-mula, tiap-tiap hari berkumpul, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tiap-tiap hari memecahkan roti, berdoa. Tiap-tiap hari bersekutu, saling menolong, saling memberkati. Amin. Harus nyata dalam kehidupan gereja kita. Ini bukan main-main saudara, kita dinilai oleh Tuhan, kita dilihat oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar lahir dari Dia? Apakah kita benar-benar mentaati kehendaknya? Sebab Dia telah memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendaknya. Dia telah memberikan talenta kepada kita, memberikan uang untuk kita bisniskan bagi hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Apakah kita akan menyembunyikannya di tanah atau kita mengerjakannya sehingga berbuah banyak menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Hari di bulan ini Bapak Ibu, bulan 1 kita matangkan fondasi iman kita. Allah kita hidup dan berkuasa, amin. Yesus satu-satunya dasar keselamatan kita. Roh Kudus penolong dan penghibur kita. Alkitab pedoman hidup bagi kita, dan bulan ini mari kita bersama-sama hidup di dalam kasih. Sebagaimana Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi kita.
memikul dosa-dosa kita. Mari kita mengasihi sesama kita, kasihnya menjadi model, inspirasi bagi kita untuk saling mengasihi demi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Sama-sama kita berdiri.